Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 1. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar subtema 3 di tema 5, yaitu pengalaman di sekolah. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama ada PPKN, menggali informasi tentang keberagaman karakteristik individu dan kegemaran, kemudian menyampaikannya. Nah, untuk selanjutnya ada bahasa Indonesia, mengenal kalimat ajakan dan menanggapinya. Matematika, mengurutkan dan membandingkan bilangan benda dari 21 sampai 40. Dan SBDP, mengidentifikasi ciri benda lunak dan membuat karya dari benda lunak. Kita belajar ciri-ciri fisik. Perhatikan gambar tersebut ya. Ada dua anak. Nah, ada beberapa perbedaan dari ciri fisik anak tersebut. Apa bisa menyebutkannya? Nah, yang pertama itu adalah bagian bentuk rambut. Di sini ada yang berambut sedikit ikal dan yang satunya berambut lurus. Selanjutnya ada lagi tentang apa? Ayo coba tebak. Nah, benar, warna kulit. Satunya gelap, satunya berkulit putih. Dan yang terakhir ada tinggi badan. Ada yang tinggi dan ada yang pendek. Selain ciri fisik, ada juga makanan kegemaran. Di situ ada satu keluarga yang sedang makan bersama ya. Ada ibu, ayah, Edo dan adiknya. Nah, di sini ada beberapa makanan. Yang pertama itu ada nasi goreng. Nasi goreng ini adalah makanan kesukaan Edo. Selanjutnya ada makanan yang lain yaitu soto. Soto ini adalah kegemaran dari ayah. Nah, makanan kesukaan ayah. Dan yang ketiga ada makanan bubur ayam. Bubur ayam ini kesukaannya dari adik. Selain itu ada juga makanan terakhir ayam bakar, kesukaan dari ibu. Satu rumah berbeda semua ya kesukaannya. Selanjutnya kita belajar kata ajakan. Kata ajakan itu apa? Kata ajakan itu adalah kata yang digunakan atau yang menunjukkan ajakan. Digunakan untuk membuat kalimat ajakan. Misalnya kata ajakan itu apa saja? Misalnya kata mari, ayo, atau marilah. Teman-teman, kita akan belajar menggunakan kalimat ajakan ya. Kita harus menggunakan kalimat yang santun. Misalnya itu ada satu meja di kantin yang telah hampir penuh. Teman-temannya itu melihat satu teman yang baru datang dan mengajak untuk duduk bersama. Mari duduk bersama. Nah, itu kebersamaan ya. Selanjutnya ada dua orang yang sedang makan bersama. Satu temannya mengambil sumpit dan meminta Rino untuk makan. Ayo cobalah ayam buatan ibuku Rino. Jadi di sini teman Rino mengajak Rino untuk sama-sama merasakan ayam buatan ibu temannya. Sama seperti kalimat permintaan maaf, kalimat ajakan juga perlu ditanggapi ya. Di sini ada kalimat, ayo kita membersihkan rumah Tia. Nah, Tia menanggapi, baik ayah, aku akan mengelap cermin. Nah, di sini ayah membersihkan lantai, Tianya mengelap cermin. Selanjutnya kita belajar matematika, membandingkan banyak benda. Di situ ada dua pot bunga ya. Dalam masing-masing pot bunga sudah terdapat bunga. Ada yang bunganya banyak dan ada yang bunganya sedikit. Jadi perbandingan ini lebih banyak dan lebih sedikit. Bunga yang kuning lebih banyak dari bunga yang merah muda. Teman-teman, perhatikan gambar tersebut ya. Ada dua kotak. Nah, satu kotak itu berisi beberapa meja. Satu meja terdiri atas 10 buku. Dalam gambar pertama itu ada berapa meja? Ada 3 meja, berarti 30 ditambah berapa satuannya bukunya? Ada 5, jadinya 35. Dan yang kedua itu ada 2 meja dan satuannya kita hitung dulu ya, ada 8 buku, berarti 20 dan 8, jadinya adalah 28.
35 dan 28 lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang 35. 35 lebih banyak dari 28 buku. Nah, ada 24 kue dan 28 kue. 24 kue di sini lebih sedikit daripada 28 kue. Selanjutnya kita belajar mengurutkan bilangan ya, teman. Di situ ada barisan gedung-gedung di sekolah. Ada yang urutannya dari yang terbesar, ada juga yang urutannya dari yang terkecil. Kita akan belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Di situ ada barisan pot bunga ya. Sudah ada ditulis angkanya. Ada angka 34, 32, 38 dan 36. Jika kita urutkan dari yang terkecil, maka bilangan berapa yang paling kecil? Adalah pot bunga yang memiliki tulisan 32, selanjutnya 34, 36, dan yang terakhir adalah 38. Selanjutnya kita urutkan bilangan dari yang terbesar ya. Pot bunganya masih sama, 34, 32, bilangan 38 dan 36. Jika diurutkan dari yang terbesar hasilnya 38, 36, 34 dan 32. Selanjutnya kita belajar SBDP, kerajinan bahan lunak. Ciri-ciri bahan lunak itu yang pertama adalah ada di sekitar kita. Yang kedua mudah dibentuk. Yang ketiga adalah dapat dibentuk menjadi kerajinan. Misalnya itu apa? Tanah liat dan tepung terigu. Nah, untuk selanjutnya kita belajar jenis bahan lunak. Ada yang alami atau berasal dari alam sekitar, dan ada juga yang buatan, diolah oleh pabrik. Nah, contoh bahan lunak alami apa? Yang pertama ada tanah liat, yang kedua ada kulit, yang ketiga ada serat alam. Serat alam sendiri bisa berupa daun, bisa juga berupa sabut ya, misalnya sabut kelapa. Untuk bahan lunak buatan itu misalnya apa? Yang biasa buat kita jika mati listrik itu apa namanya? Ya, benar, ada lilin, bubur kertas, dan sabun. Ya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan semangat belajar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.